sahabatku, rakyat Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Baik, pada kali ini saya sedikit berbicara tentang kisah atau sejarah pertemuan saya dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab ya. Jadi ada 4 kali pertemuan saya dengan beliau. Dan semua punya momen yang hebat. Ya, yang pertama adalah di saat simposium PKI yang Bunda ngamuk-ngamuk situ ya. Pertemuan kedua di saat kami bersama dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab bertemu dengan Menko Polhukam dan saya ngamuk-ngamuk di kantor Menko Polhukam. Waktu itu Pak Luhut. Pertemuan ketiga adalah di saat saya ikut orasi dan di situ saya mendapat penghormatan dari Habib Imam Besar. Dan yang keempat adalah pertemuan di Megamendung. Yang saya ceritakan sekarang adalah pertemuan di saat kami baru tahu. Dan terus terang di masa itu saya nggak tahu apa itu Habib, apa saya nggak ngerti. Itu sekitar bulan Juni tahun 2012. Ya, tahun 2016 di Gedung Kartika di Jakarta. Jadi singkat cerita saat itu saya belum tahu akan ada pertemuan apa, tapi ada yang undang supaya Mayor Saleh Panglima Peta hadir menghadiri simposium anti komunis di Gedung Kartika. Akhirnya saya dengan pasukan Peta bawa bendera konvoi menuju ke gedung, kalau nggak salah Gedung Kartini ya, Gedung Kartini. Hah? Gedung Kartini. Karena tidak ada yang saya kenal, karena pejabat-pejabat semua, karena di situ juga ada dihadiri oleh Patri Sutrisno, dihadiri juga jenderal-jenderal darat, laut, udara, purnawirawan, termasuk jenderal aktif. Waktu itu hadir Dampustera ke apa? Majen ya. Dan di masa itu 2016 itu saya masih status orang-orang yang dipantau. Ya, saya termasuk orang yang dipantau waktu itu oleh negara, baik TNI maupun Polri. Sehingga di masa itu 2016 tidak ada yang berani, tentara aktif, baik senior, satu letting, junior maupun anggota, tidak ada yang berani foto bersama saya tahun 2016. Bayangkan itu situasi saat itu saudaraku, karena saya dianggap pembangkang atau apalah. Nah, saya difitnah waktu itu. Nah, singkat cerita saya masuk ke dalam gedung, saya duduk paling belakang. Nah, kebetulan saya duduk dengan ada kawan atau saya anggap abang lah, namanya Bang Irwan kah, siapakah namanya itu, yang tinggi dari PII ya, Pergerakan Islam Indonesia. Suruh duduk di sampingnya. Wah, akhirnya banyak yang kenal saya. Oh, itu Mayor Saleh itu yang kemarin heboh di TV, yang katanya mau melatih apalah itu ISIS dan sebagainya. Suatu ketika saya ditanya oleh kawan satu ini, saya belum kenal Habib Rizik, nggak kenal waktu itu. Saya taunya saya dapat undangan dan yang namanya gelar Habib pun saya nggak ngerti. Dan saya juga tidak tahu yang hadir di situ jenderal-jenderal bintang 4, bintang 3, saya nggak ngerti. Profesor, ya veteran banyak di sana, pengusaha termasuk pengusaha Cina di situ, ada Taipan juga di situ ya, menghadiri waktu itu. Saya cuma duduk dengar ini. Wah, banyak orang kenal saya, tapi banyak yang saya tidak kenal orang-orang. Nah, saya ditawari untuk ikut memberikan masukan. Ditawari oleh abang saya satu ini. Saya bilang, oh bisa nggak bang? Bisa ya? Bisa. Diberitahulah kepada panitia bahwa Mayor Purnawam Muhammad Saleh Panglima Peta diberikan waktu untuk ikut menyampaikan sesuatu. Masuklah dalam urutan nama saya diberitahu, nanti habis ini persiapan. Oke, siap. Nah, karena sudah mau saya sudah berpikir bahwa setelah ini nama saya pasti dipanggil.
Maka saya merapat ke depan sama bunda ya, sama istri saya ini, bunda ini merapat ke depan. Tapi setelah sampai ke depan, nama saya dilewati. Bayangkan, nama saya dilewati oleh orang lain. Wah, ya mohon maaf, saya ngamuk dalam ruangan. Saya bilang pulang semua, pulang. Saya bilang begitu. Apakah karena cuma mayor mau bicara ini nggak dianggap penting? Apakah karena di sini banyak profesor, banyak apa? Pula, keluar saya dari ruangan. Setelah sampai di luar ruangan, saya dihadanglah oleh media. Nah, di saat saya lagi bicara sama media, saya nggak ngerti. Tiba-tiba bunda kok di mana? Coba ceritakan bunda. Setelah saya dengan media, bunda menghilang. Apa yang bunda lakukan setelah itu? Padahal saya nggak ngerti. Coba ceritain dulu. Saya labrak. Caranya gimana? Pak Bas pulang keluar gedung Kartini. Orang-orang di situ bilang Mayor Saleh ngambek, Mayor Saleh ngambek. Saya tersinggung dong. Saya balik ke panggung, saya bilang, "Hei, jangan mentang-mentang mayor, lantas kalian seenak-enaknya." Saya bilang begitu. Saya ditarik-tarik nih sama ajudan Pangbas waktu itu kan, ajudan Mayor Saleh waktu itu narik-narik rok saya. Dia tapi sambil sembunyi-sembunyi di bawah, dia tarik-tarik depan. Pas saya ngamuk-ngamuk di depan, saya bilang, "Jangan mentang-mentang suami saya cuma seorang mayor, lantas kalian tidak mendengar." Seperti itu saya bilang kan. Abis itu Pak Trisutrisno ternyata ada di situ. Saya juga kaget gitu kan. Abis itu sampai yang pembawa acara juga sampai turun. Abis itu terakhir Habib Rizik turun. Habib Rizik bilang, "Namanya siapa, Bu?" "Nama saya Dewi Soraya, saya istri Mayor Saleh." Saya bilang gitu kan. "Jangan mentang-mentang Mayor Saleh," saya ulangin lagi perkataan saya, "jangan mentang-mentang suami saya cuma mayor, lantas kalian seenak-enaknya dia tidak boleh berbicara di depan." Saya bilang begitu kan. Negara macam apa ini, saya bilang gitu, macam-macam lah saya ngomongnya, kayak ibu-ibu lah kalau lagi ngelabrak orang. Setelah itu Habib Rizik bilang begini, "Oke Bu, ini catat nomor handphone saya," katanya gitu. Saya catat, saya manggil Habib waktu itu, "Siapa?" Kita belum tahu ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Habib itu orang besar. Demi Allah saya nggak tahu. Saya bilang, "Siapa? Berapa nomor handphone Bapak?" "Suruh Mayor Saleh ke ruangan saya ya Bu." "Siapa? Mana nomor handphone Bapak?" Saya bilang begitu. "Ini nomor handphone saya 0811 berapa lagi itu dia kasih." Setelah itu saya simpan dengan polosnya, saya menghadap Pangbas lagi kan, menghadap Mayor Saleh. "Papa," saya bilang, "ini tadi Bapak itu di depan namanya Pak Habib Rizik." Saya bilang gitu kan. Dia kasih nomor handphone dia ke Papa. Datang ada teman yang bilang, "Itu bukan Bapak, itu Habib, itu imam besar," kata mereka gitu kan. Saya nggak ngerti, emang saya pikir siapa gitu kan. 2016, 11 Juni 2016 tuh ada di YouTube tuh ada simposium Pancasila di Balai Kartini ya. Situ saya ada sama Mayor Saleh tuh. Saya sama Mayor Saleh tuh lagi lugu-lugunya tuh, nggak tahu tuh Habib itu orang besar tuh, saya nggak tahu. Habib itu tidak sombong. Satu-satunya orang yang paling hebat di dunia ini yang saya ketemu, dia itu tidak pernah sombong. Baik sekali. Memang juriat Nabi. Lanjut Papa. Nah, setelah itu saudara-saudaraku, saya nggak ngerti kalau bunda ini ngamuk di dalam. Nah, dari situlah kami tahu, oh Habib. Taunya Habib Rizik, nggak ngerti kalau Habib itu adalah keturunan Nabi. Kedangkalan ilmu kami di sini nih, saya akui. Itu kedangkalan ilmu agama saya saat itu, saudaraku. Saya belum tahu. Nah, singkat cerita, rupanya perjuangan ini Habib Rizik, beliau ngomong ke panitia, habis ini Mayor Saleh. Akhirnya tampil juga saudara-saudara. Saya tidak mengenal semua orang di dalam ruangan ini, banyak saya tidak kenal, mayoritas tidak kenal. Tibalah saya dipanggil sama MC. "Silakan Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, Panglima Peta, ke depan sampaikan
tanggapan. Wah, judulnya kan simposium anti komunis. Dalam pikiran saya, Habib Rizik sudah membahas dengan sempurna tentang bahaya komunis. Untuk apa saya lagi ulangi? Itu di pikiran saya. Barulah sebelum naik saya hormat. Ada videonya itu bersebar, tapi nggak ada di channel ini ya. Cari aja di situ di YouTube, banyak yang upload itu. Januari. Yaitu orasi Mayor Saleh Simposium Anti Komunis 11 Januari 2016. Itu banyak yang upload ya, tapi di channel saya nggak ada. Karena apalah itu, ada masalah. Kesempatan. Saya tahu di sini banyak senior-senior saya, jenderal-jenderal. Di sini saya juga lihat, ya mohon maaf ya orang-orang Tionghoa, orang-orang kaya, tokoh-tokohnya ada di situ. Saya hormat pakai tongkat komando, pak. Di situ saya memanfaatkan betul, saudaraku. Yang saya bicarakan bukan anti komunis, karena itu sudah dibahas sama Habib. Yang saya bahas adalah negara kita, kekayaan sumber daya alamnya sudah dirampok oleh bangsa asing dan kapitalis di Indonesia. Contohnya Freeport. Ngomong terus. Selama rakyat tidak dilibatkan sebagai investor dalam mengelola kekayaan alam di negeri ini, maka sebagian besar rakyat Indonesia akan tetap miskin. Yang kaya hanya segelintir orang di sini. Mohon maaf saya berbicara di depan saudara-saudara, di depan semuanya para senior, bahwa saat ini ekonomi kita sudah dikuasai oleh Cina. Saya ngomong begitu waktu itu. Keras. Di depan adalah keturunan-keturunan Tionghoa. Saya nggak mau tahu. Jadi fakta itu 2016. Akhirnya saya ditegur oleh moderator. Moderatornya itu kalau nggak salah perwakilan Istana Negara. Maaf, Mayor Saleh ke jalur, kembali ke topik. Baik, terima kasih. Saya tidak mau kembali ke topik, tapi saya akhiri ucapan saya yang jelas, yang setuju rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam, mereka lah pejuang kami. Namun yang tidak setuju, berarti kalian semua pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih seperti itulah, mungkin ya lupa saya itu, tapi kurang lebih seperti itu. Habis itu saya patah-patah hormat, tak balik kanan, duduk. Setelah duduk saya mikir-mikir, keluar. Dari situlah saya lihat wajahnya langsung pertama kali, oh ini Habib, ini namanya Habib Rizik. Saya nggak tahu sebelumnya, nggak pernah tahu. Saya panggilnya Bapak. Kenapa? Saya baru keluar dari tentara, ya. Kemudian difitnah lagi saya, sampai peta dibubarkan pertama kali bulan Februari, akhir Januari ya 2016. Nah, ini pertemuan pertama kali saya melihat sosok Habib Rizik Syihab begitu sempurnanya menyampaikan tentang apa itu Pancasila. Karismanya luar biasa. Nggak sombong. Nah, nggak sombong. pertemuan kedua saudaraku, saya langsung dipanggil sama Habib Rizik. Peta ikut. Saya ya pertemuan bersama Menko Polhukam. Di dalam ruangan Menpolhukam, saya ngamuk-ngamuk karena nggak kebagian kursi. Yang bisa meredakan saya adalah Habib Rizik. Kisah kedua ini, setelah video ini, jadi ini video pertama kisah satu. Ya. Kisah kedua tentang saya ngamuk-ngamuk di kantor Menko Polhukam. Pertemuan berikutnya saudaraku, jangan sekarang, terlalu panjang nanti videonya. Jadi nanti pertemuan ketiga sampai pertemuan keempat. Kesimpulannya dari pertemuan pertama adalah Habib bukan orang sombong. Saya tidak kenal apa itu gelar Habib, nggak tahu. Saya tidak kenal siapa Habib Rizik, tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu siapa yang mengundang saya ke gedung itu, saya nggak ngerti. Tapi saya yakini Allah yang mempertemukan saya dengan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabatku. Bang Bas, sebentar. Kita ini bukan berarti kita ini kan Bang Bas, maksudnya kita itu bukan apa ya, tapi sudahlah. Ya, Oke. Itu pertemuan. Kisah berikutnya lebih mantap lagi. Karena saya sempat ngamuk-ngamuk di dalam kantor
Menko Polhukam waktu itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, gara-gara saya tidak dapat kursi. Video berikutnya sahabatku ya, biar nggak terlalu panjang. Inti dari pertemuan ini saya meyakini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu bahwa gelar Habib, sebutan Habib adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rupanya Habib Rizik Syihab adalah imam besar. Luar biasa. Tidak sombong. Beliau tidak sombong. Enggak sombong. Enggak sombong. Demikian, masih ada 3 kisah ya. Terakhir di Megamendung. Saya banyak ketemu pejabat ya Pang Bes ya. Saya pribadi banyak ketemu pejabat. Ada yang seramah Habib Rizik. Oke. Ini saja yang saya sampaikan, dan saya terus mendoakan dalam hati saya, dan saya bangga pernah mengenal cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum saya dipanggil oleh Tuhanku menghadapnya. Paling tidak setelah di hari nanti di sana ada persaksian bahwa saya pernah membela cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabatku, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Mereka, salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.